Kita pemanasan dulu lah pagi ini ya. Asik. Nanti kan ada lanjutan sidang MK ya, sidang PHPU nantinya juga hari ini jadwalnya adalah kubu 01 ya, akan menghadirkan saksi ahli dalam persidangan pagi hari ini. Kita akan membahas penasaran siapa orang-orangnya. siapa orang-orangnya. Kita hadirkan sudah 4 narasumber pagi hari ini. Mas Zuhad Aji Firmantoro, Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin. Selamat pagi Mas Aji. Sehat ya Mas Aji ya? Ada Bang Frits tuh. Ada Bang Frits Edward Siregar, Wakil Komandan Alfa TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Frits. Pagi. Kemudian juga ada Bang Firman Jayadeni, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang Firman. Selamat pagi Bang. Sehat ya. Kemudian juga Mas Ilham Saputra, Ketua KPU 2021 sampai dengan 2022. Selamat pagi Mas Ilham. Pagi. Kita tanya dulu yang nanti akan menghadirkan saksi dan juga ahli. Nah. Gimana Mas Aji persiapannya? Ya, alhamdulillah. Ada pembuktian dari tim 01. Ya benar. Semalam kita sudah selesaikan briefing bersama beberapa saksi. Lalu ada yang hilang nggak saksinya tuh? Oh banyak. Ada yang mundur nggak saksinya? Banyak. Lebih dari 10 lah kita hilang Bang. Lebih dari 10? Lebih dari 10? Iya kita hilang. Oh enggak. Jadi awalnya itu kan kita punya banyak. Pasti banyak dia punya, sudah ada kumpulan saksi sudah banyak. Jadi kita menyiapkan saksi itu kan sudah sejak lama ya. Beberapa itu baru 2-3 hari inilah. Tapi kuotanya 19 kan? Hanya betul. Nah kemarin itu ya bahkan di H-1 kemarin masih ada satu juga yang balik kanan. Dan akhirnya buat kita juga agak kelabakan gitu ya. Di awal-awal sudah oke, kita minta keterangannya tertulis, sudah waktu itu menyatakan kesediaan. Tapi ya mau apa dikata, orangnya tiba-tiba mengatakan tidak bersedia. Saksinya dari mana aja sih Mas? Kita ada, kalau saksi fakta itu bisa dari banyak dari mulai. Udah mulai kayak hakim nih. Banyak dari luar daerah juga kita hadirkan beberapa saksi kejadian. Tapi gini ya, kan hukum beracara di Mahkamah Konstitusi ini kan khusus ya. Dia khas sekali. PMK 4 itu dia menjelaskan bahwa saksi itu secara tegas itu malah tidak ditulis sebagai saksi orang yang melihat, menyaksikan, mendengarkan, bukan begitu kan dia. Tapi ya dia yang diberi mandat, ditugasi oleh peserta atau paslon. Lalu juga dia yang memperoleh penunjukan langsung gitu. Nah baru yang ketiganya saksi lainnya. Jadi memang masuk akal pengaturan ini karena bagaimana kita akan membuktikan sekian ribu kejadian misalkan atau sekian ratus ribu kejadian tapi dalam waktu 14 hari kerja lalu dengan jumlah orang yang hanya 19 gitu. Bahkan satu saksi itu dibatasi durasinya 15 menit ya. Kalau yang saksi kejadian, saksi fakta, tapi untuk yang ahli 20 menit. Nah makanya kita banyak menghadirkan ahli hari ini. Ahli apa aja tuh? Siapa aja? Jadi ada ahli ekonomi, ada ahli hukum administrasi, ada juga ahli hukum pemilu juga. Nanti ada kejutan Bang Frits, seniornya mungkin berkenan. Udah. Nggak, ahli ekonomi. Apa kaitannya sih? Nah kan kita salah satu dalil dalam permohonan itu kan ngomong soal bansos juga. Nah jadi untuk mendalilkan itu kita butuh penguatan bansos. Meskipun itu bukan yang lah ya. Ya itu menjadi bagian. Jadi sekali lagi kalau kita baca di permohonan kita itu kan 2 hal Bang ya. Satu, kita mendalilkan bahwa prosedur pendaftaran itu bermasalah. Yang kedua, netralitas presiden. Yang dalam hal ini kemudian salah satu indikatornya ada bansos. Gitu ya. Ada banyak beberapa indikator lainnya. Gitu. Nah kita untuk mempertegas dalil itu atau membuktikan dalil itu kita menghadirkan beberapa ahli. Seberapa yakin ahli-ahli ini bisa meyakinkan para hakim nantinya? 2 hal yang saya sebutkan tadi kita berada pada keyakinan yang mungkin sudah 99%. 99%? Iya, wow. 99% bisa. Cuman bagaimana nanti hasil akhirnya kan kita nggak tahu hakim bagaimana kan. Baik. Bang Frits sudah siap menyaksikan saksi-saksi dan juga ahli dari kubu 01 nih Bang Frits? Oh sangat siap lah, sangat siap. Kenapa sangat siap kan karena sebagaimana layaknya sebuah proses ya, siapa yang mendalilkan dia harus bisa membuktikan, itu kan satu, ya kan? Jadi kami tentu saja sangat menunggu ini saksi yang diajukan oleh paslon 1 dan paslon 3 itu seperti apa. Karena itu juga akan menentukan kualitas saksi dan ahli yang akan kami sampaikan. Akan ada ahli ekonomi tadi, ahli administrasi juga ada ya Bang Haji ya? Tentu saja kan Anda sempat ini nggak terdistract gitu?
Ekonomi. Enggak kan bisa lah kita tebak ya dari permohonan paslon 1 dan paslon 3 kan pasti ada soal bansos, penyalahgunaan, kemudian soal kecurangan pemilu kan gitu kan. Kan jadi kan sudah bakal akan kita bicara bahwa ada ahli hukum tata negara, mungkin ada hukum administrasi negara, ada ahli hukum ekonomi, mungkin ada ahli hukum statistik misalnya, kemudian ada ahli mengenai pidana pemilu, kan sudah bisa kita petakan. Jika ahli itu nanti mendiskreditkan paslon Anda bagaimana? Kan kalau kita melihat beracara yang bersidang, kan masing-masing ahli misalnya kan hanya boleh berbicara 20 menit. Dan kemudian kan 20 menit itu kalau saya nggak salah sudah termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau ahlinya ngomongnya kebanyakan, ada juga efeknya juga kan, berarti hakim nggak bisa mengeksplor. Dan yang kedua, hakim itu yang bertanya, yang paling pertama yang bertanya Bang ya. Jadi setelah ditanyain, setelah si ahli menghadirkan ahli yang diminta hadir itu, kemudian si hakim yang bakal bertanya. Dan itu waktunya cuma 20 menit. Jadi seandainya kalau MK mempergunakan waktunya seperti yang dia telah dijadwalkan sebagaimana oleh hakim MK, waktu yang dimiliki oleh ahli itu tidak akan banyak. Kalau dari kubu 02 berapa banyak? Tetap 19 akan dihadirkan juga? Dalam konteks yang kami bicarakan tadi malam ya, itu masih 19. Tentu saja ada kombinasi antara saksi fakta dan saksi ahli. Tapi tentu saja kami akan melihat, mungkin ini salah satu karena kami yang hari Kamis ya, kan paslon 1 di hari nonton dulu. Lihat dulu lah ya. Ya, 1 hari ini, besok yang Bang Firman, kemudian Rabu KPU, kita masih bisa begini. Cuman tapi kayaknya pressernya 2 hari lah ya. Oh iya. Jadi menyusun strategi tiap malamnya pasti akan membahas lah, ini kurang, pasti lah. Bang Firman ditahan dulu nih Bang, saya ke KPU dulu. Beliau menyebut Mas Aji ada ahli IT. Kalau ada IT nih sasaran KPU nih biasanya kayaknya nih. Iya, sebetulnya kan kalau kita ngelihat tim susunan tim dari tim 01 sekarang itu hampir sama dengan 02 kemarin. Iya kan gitu ya. 02 periode 2019 yang menyoal soal situng. Nah, itu kan juga mendatangkan ahli IT. Nah, dugaan saya kemudian situng itu legasi Anda ya? Legasi saya, legasi 2014 gitu ya. Dan itu kalau kita ngelihat gaya atau stylenya Mas Bambang Wijayanto, nanti dia akan eksplor secara detail terkait dengan kesalahan-kesalahan apa saja yang kemungkinan nanti akan dieksplor tentang apa sih kesalahan-kesalahan dari si rekap, gitu kan. Kemudian nanti akan ada forensiknya, gitu kan, karena pernyataan-pernyataan beliau. Berarti KPU sudah menyiapkan itu semua berarti ya, termasuk ya pasti. Kalau dulu kami sudah waktu kami situng kami mendatangkan ahli dari ITB ketika itu yang mensupport kami juga bahwa kemudian situng ini tidak lantas berpotensi bisa mengalahkan atau kemudian secara sistematis atau dijadikan alat curang. Menjadi alat curang. Nah, jadi nggak terbukti ketika itu karena kami mengkontra juga dengan ahli ITB. Tapi jangan dibaca sama 02, nih 02 datengin IT juga nih. Pasti nanti bacaannya 02 kan juga akan melihat counternya dari 01 dan 03 seperti itu. Pasti akan seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau untuk kali ini agak berbeda nggak sih dibandingkan tahun waktu Mas Ilham dengan dua? Karena sekarang ada 2 yang melakukan permohonan. Kalau kami kan dulu cuma 1 melakukan permohonan. Nah, jadi mungkin pembatasan waktu dan mekanismenya mungkin diatur agak berbeda oleh hakim-hakim MK. Oke, Bang Firman, kita nanti juga akan ulas ya di segmen berikutnya dengan Anda ya. Usai jeda berikut kami akan kembali. Kembali lagi kita lanjutkan perbincangan Bang Firman, seberapa siap pada hari esok ya berarti ya? Iya, besok. Nantinya 19 orang ini nih Bang. 19 orang ini dan kan mau menghadirkan Kapolda, mau menghadirkan juga menteri juga gitu. Pada dasarnya tim hukum prinsipal paslon 03 Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah siap secara maksimal dan juga pematangan sudah kita lakukan beberapa kali sampai tadi malam juga sudah, dan tentu itu berkaitan dengan penguatan kita terhadap pendalilan kita karena beban pembuktian kan diserahkan kepada pemohon. Dan besok hari Selasa ini agendanya tunggal tapi berkategori 2, yaitu pemeriksaan pembuktian, keterangan saksi dan ahli dari pemohon, dan juga pengesahan alat bukti tambahan. Dan tentu itu menjadi ruang bagi kami untuk menyampaikan, memastikan, memaknai permohonan kami melalui pendalilan dan juga pembuktian. Melihat komunikasi yang sudah
rutin dilakukan dengan 01 nih. Nah, di 03 sendiri apakah juga sama, ada IT-nya, ada administrasi, ada ekonominya juga, ada hukumnya juga. Jadi instrumen saksi ini, instansi saksi ini kan dua ya. Kalau istilah umum sebetulnya ada saksi ahli, saksi fakta. Ya. Kalau menggunakan nomenklatur dari Mahkamah Konstitusi, saksi dan ahli. Dan jumlahnya juga sama dengan para pihak, dan tapi ada dua basis yang kami kedepankan ya, yaitu soal kualitas. Bobot kesaksian itu harus mengkonfirmasi, memastikan, memaknai apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi dalil kita, apa yang menjadi materi yang kita mohonkan kepada mahkamah. Apa itu, Bang Firman? Yang kedua, yaitu tentu juga demikian juga ahli, dari perspektif ahli tentunya, dari berbagai disiplin ilmu. Hal yang kedua adalah soal jumlah. Sesungguhnya 03 menginginkan lebih banyak, tapi kan terbatas waktu yang disediakan oleh mahkamah, dan lagi juga jumlah yang dihadirkan juga terbatas. Ada juga saksi dari para pihak yang lain. Oleh karena itu ini semakin membuat tim hukum dari paslon 03 mematangkan ini bobot kualitas dari setiap saksi. Dan itulah yang kita tunggu besok. Siapa itu, dari mana itu, tentu besok itu kami sampaikan, sebab kalau kita mau menyampaikan siapa, namanya siapa, mahkamah bisa tersinggung. Kita hormatilah mahkamah. Jangan ketinggalan Bang Firman. Kalau Mas Aji aja di 01 itu kode etik lah. Iya, backgroundnya disebutkan loh tadi itu, administrasi, ekonomi. Ada yang dari berbagai latar belakang, ada ya, disiplin ilmu, tentu juga yang berpengalaman, dan kita lihat juga figur-figur yang kredibel, yang berbasis pada integritas dan moralitas. Karena kita ingin memberikan kejurnian akabul dan kemuliaan hati nurani dalam ruang persidangan, karena sasaran kita sesungguhnya adalah bukan soal pendekatan siapa kalah siapa menang, tapi mengungkapkan kualitas dan kebenaran, dan itu berbasis pada kualitas, sehingga ini harus ditandai dengan kehadiran saksi ahli misalnya yang kredibel, yang berpengalaman, yang memberikan perspektif pencerahan, bahwa nanti itu mahkamah atau melalui hakim-hakim menjadikan itu sebagai patokan untuk menerima permohonan 03, tentu kita syukuri sedemikian rupa. Ada nggak mungkin nanti melihat dari persidangan 01 dulu, mungkin setelah itu dari 03 akan melengkapi yang belum dihadirkan di 01? Itu bukan hanya kejadian di 2024, sejak 2004 juga. Kebetulan saya ikut tim terus ini di Pilpres. Saya udah 5-6 kali lah ikut dalam tim. Ini senior juga nih. 2004 itu banyak malah pasangan calon, 5 pasangan calon. 2009 3, 2014 2, 2019 2, 2024 menjadi 3 pasangan calon. Nah, dinamika itu, dialektika itu sudah ada. Tentu kita banyak belajar akhirnya kepada yang duluan dulu. Di mana ada kekurangan, kekuatan, kelemahan, ruang-ruang yang bisa kita lirik dulu rupa. Jadi ini bukan soal siapa duluan, siapa belakangan, tetapi paling tidak ada perspektif yang menjadi masukan bagi kita, termasuk juga mungkin bagi termohon dan terkait juga. Itu jadi nggak Jenderal Bintang 2 hadir kata kuasa hukum paslon 03 ini? Termasuk juga seperti pernyataan kami dalam posisi bukan menjawab itu, bukan mengatasi itu. Ya makanya saya konfirmasi nih Bang Firman. Jadi Bung Arief tunggu besok lah hari persidangan itu. Tapi khawatirnya sama kayak yang dialami Mas Aji. Ada yang mengundurkan diri. Ada yang mengundurkan diri gitu loh. Ya kalau soal saksi-saksi dari kita bukan hanya ada, banyak yang bukan hanya mengundurkan diri, malah dimundurkan oleh pihak-pihak yang lain. Waduh, dimundurkan? Tentu itu berkaitan dengan soal posisi saksi ini mungkin bisa mengungkapkan hal yang benar. Nah, bisa yang disentuh siapa adalah yang membungkam ini? Siapa? Ya tentu ada pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan itu. Kita tidak mau duduh, tapi ada. Jadi misalnya begini. Tapi ada ya. Yang disentuh itu kan bukan saksinya aja, keluarganya. Titik lemah orang itu kan di keluarga. Saya juga mau dalamin juga tuh soal itu. Jadi ada model bentuk jenis merayu, mengintimidasi, berbagai pola pendekatan. Tapi namun demikian kita fight, karena masih banyak juga saksi yang bersedia terpanggil untuk menjadi saksi ahli dan saksi fakta. Mas Haji juga mengalami juga yang kondisi yang disampaikan oleh 03 ini? Iya banyak. Saksi fakta yang kami temui gitu, misalkan kan biasanya mekanisme yang kita pakai pertama kan mengkonfirmasi via telepon gitu ya, lewat teman-teman yang ada di daerah, lalu kita telepon langsung, lalu kita datangi. Nah, ketika didatangi beliau saya bersedia Pak, bla bla bla, kita minta kesediaannya secara tertulis, lalu kita foto, kita videokan begitu. Sudah lengkap tuh barang.
Tapi kemudian kita balik dan mepet ketika kita mau mempersiapkan untuk detik-detik ke Mahkamah Konstitusi, tiba-tiba dia mengatakan tidak jadi, tidak tersedia. Berbagai alasan. Kalau dibilang tadi, ya kecurigaan kita termasuk diantaranya intimidasi tentu saja. Karena memang ada beberapa saksi kita di lapangan itu tiba-tiba ada keluarga yang dari birokrat mendatangi untuk minta dirayu untuk nggak usah. Dari birokrat, misalkan begitu ya. Lalu ada juga ada intimidasi juga sama seperti itu. Ya, ada juga yang tiba-tiba didatangi oleh pihak aparat gitu. Ada juga kita mengalami hal yang seperti itu. Pagi ini Anda menuduh siapa gitu? Kita belum sampai sejauh itu, tapi yang jelas cerita-cerita ini sudah sampai di kita dan nanti akan kita follow up lah pasti. Bang Fris? Enggak, jangan Bang Fris juga merasakan hal sama. Jangan-jangan ada juga saksi-saksi yang juga akhirnya mundur gitu. Perlu dicek dulu. Mungkin hari ini ada ujian, harusnya apa mengajar. Tiba-tiba ada apa janjian dokter. Kan kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa ini dilakukan oleh, saya yakin paslon 1 dan paslon 3 juga tidak mengatakan ini direkayasa. Tapi kan disengaja direkayasa demi kepentingan salah satu paslon, kan kita juga tidak bisa mengatakan. Dan kami kan juga bisa mengatakan bahwa itu ada sebuah klaim-klaim gitu loh. Tapi kan kalau kita melihat ya, kembali tadi apa yang disampaikan oleh Bang Aji ya, ini soal keterbatasan waktu dan sebagainya. Bukankah memang kalau kita mengacu kepada prosedur yang ada di MK, semua kan memang pakai strict secara waktu. Jumlahnya berapa, waktunya berapa. Kenapa? Kembali lagi kepada argumentasi kita sejak dari beberapa minggu terakhir bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sengketa suara. Yang tahu sengketa suara adalah orang yang punya mandat. Karena dia berada di TPS, dia berada di kecamatan. Kalau kemudian dibilang Bang Haji bahwa seakan-akan susah apabila menghadirkan saksi yang tidak punya mandat, karena apa yang mau diklaim oleh paslon 1 dan paslon 3 sesuatu yang terjadi di luar TPS. Nah, sehingga tentu saja itu punya persoalan pada saat harus bagaimana kita mengecek kualitas daripada si saksi. Oleh karena itu memang saya mensupport apa yang disampaikan oleh Bang Firman. Mungkin jangan-jangan bukan persoalan seberapa banyak saksinya, tapi kualitas daripada saksi atau ahli yang mau disampaikan. Bagaimana Bang Firman? Cocok nggak ya? Cocok kan? Iya kan? Kualitas dari informasi yang disampaikan gitu loh. Itu yang saya rasa yang paling penting. Seberapa banyak pun jumlah, paslon 1 mungkin bahwa ahli didukung oleh paslon 3 mungkin ya kan, paslon dan paslon 2 di tengah-tengah ya kan, harus menjawab kiri dan menjawab kanan ya kan. Tapi kan kualitas saksi itu yang paling penting, karena yang perlu kita yang pingin kita convince kan si hakim. Dan si hakim kan juga membaca begitu banyak peraturan, dan dia sudah punya banyak info. Tapi 02 harusnya tidak perlu worry karena gap suaranya kan cukup besar di situ kan, antara 01 ke 02 atau 02 ke 03 kan. Walaupun menggunakan metode kualitatif yang digunakan. Tentu saja kami mempersiapkan semuanya itu sebagai inilah bagian dari, kan kita semua sudah sepakat nih menyerahkan ini ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita harus berjuang yang terbaik untuk bisa meyakinkan bukan saja kepada Mahkamah Konstitusi, tapi juga kepada masyarakat bahwa 02 itu menang terhormat dan dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Bang Ilham nanti ya, kita jeda dulu ya Bang ya. Kami kembali saat lagi pemirsa. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan sapa dulu Fatimah Albar yang saat ini sudah berada di gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi Fatimah, bagaimana persiapan pagi hari ini? Silakan. Ya, selamat pagi Rati dan Arif Adil dan juga pemirsa. Memang seperti kita ketahui bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perkara sengketa Pilpres atau perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Dan memang dikabarkan pada pagi hari ini MK akan memulai sidang tepat pada pukul 8 pagi nanti. Dan itu sidang pada hari ini untuk pemohon dari paslon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Untuk jadwal persidangan pada jam 8 pagi nanti memang dikabarkan masih serupa, yaitu mengenai pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Jadi pada sidang pagi hari ini nantinya akan dihadirkan kembali sejumlah saksi maupun ahli dari pihak pemohon, yaitu paslon
nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan memang dikabarkan setiap pasal pemohon itu dimaksimalkan itu mengajukan 19 saksi maupun ahli. Dan untuk pasangan nomor 1 sendiri dari tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyampaikan akan menghadirkan 19 saksi ahli dengan proporsi 12 saksi dan 7 ahli yang nantinya akan memaparkan segala macam bukti maupun kebutuhan perkara yang akan disampaikan pada sidang pagi hari ini. Namun yang menariknya memang beberapa waktu lalu tim hukum dari Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar selaku pemohon menyampaikan ia meminta 4 saksi yaitu dari menteri yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Namun dapat kami sampaikan bahwa untuk kehadiran 4 saksi dari menteri-menteri tersebut itu atas persetujuan mahkamah. Dan pada saat pengajuan 4 saksi tersebut mahkamah memang akan mempertimbangkan. Namun hingga saat ini kami belum mengkonfirmasi apakah 4 saksi yang diajukan dari Menteri Kabinet Indonesia Maju tersebut akan disetujui oleh pihak Mahkamah Konstitusi untuk dihadirkan pada sidang pagi hari ini. Dan untuk pantauan pada pagi hari ini kami juga sudah melihat kehadiran dari pihak pemohon, yaitu dari tim kuasa hukum paslon nomor 1, kemudian juga dari pihak terkait dari paslon nomor 2 kami juga sudah melihat sudah berbagai kedatangan dari tim kuasa hukum dari pihak terkait, kemudian juga nantinya ada KPU dan Bawaslu juga turut hadir dalam persidangan hari ini. Sementara kita akan menunggu pada pukul jam 8 pagi nanti sidang akan dimulai. Sementara itu, Arif Fadil, Kamarati kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Fatimah Albar melaporkan langsung dari gedung MK dan selamat bertugas kembali. Jam 8 ya, bentar lagi ya. Betul. Saya ke Bang Ilham Saputra, Bang. Hari ini itu kan saksinya kan dari 01 ya. Nah, pertanyaannya kan KPU pun juga ada di hadir dalam persidangan ya. Berserta juga dengan paslon 02 dan 03. begitu ya. Nah, ini nanti apakah kesaksian dari yang dihadirkan ini juga akan dikonfirmasi langsung gitu? Kadang-kadang hakim akan mempertanyakan dikonfirmasi langsung oleh hakim apakah benar demikian, kejadiannya seperti apa, kemudian juga hasil dari konfirmasi dari saksi dari 01 nanti juga akan ditanyakan. Itu tergantung hakim sih, gitu ya, tergantung hakim. Tapi nanti termohon KPU itu akan diberikan kesempatan untuk menjawab khusus terkait dengan apa yang disampaikan oleh saksi-saksi 01. Nanti ada waktunya memang. Tetapi KPU kan tidak mengetahui siapa saksi yang akan dihadirkan, berasal dari nanti kan dalam persidangan nanti kan akan disampaikan siapa orangnya, apa fakta yang disampaikan, kemudian nanti bisa dikontrol oleh KPU. Apakah sudah siap dengan data itu KPU? Harus siap dengan data ketika nanti pengalaman Anda dulu? Ya, kalau kami dulu sudah siap. Kami misalnya gini, tapi kami ketika 2019 kami tidak ada saksi fakta. Kami semua saksi ahli karena kami sudah sampaikan semua bukti-buktinya kepada MK lewat bukti yang kemudian berkas-berkas semua sudah kami sampaikan, semua termasuk hasil dari permohonan dari ketika itu 02 ya, karena cuma 02 ketika itu. Jadi kita semua sudah masukkan, kami hanya kemudian mengkonter yang yang soal situng. Yang kemudian kami sampaikan, kami datangkan, kami hadirkan saksi ahli dari ITB ketika itu. Apakah pada saat dulu itu tidak ada saksi fakta yang dihadirkan dari kubu 01? Pada saat itu PDI Perjuangan yang kita tahu kan pada saat itu yang memang menyebutkan adanya mungkin pelanggaran ataupun juga kecurangan dan lain sebagainya. Yang mana KPU kan tentu harus menjawab juga kan. Sebagai pemenang ketika itu kan sebagai pemenang pemilu 01 dia tidak akan menyampaikan soal pelanggaran itu, tapi mungkin 02 ada. Misalnya seperti ketika itu dikatakan bahwa kita ada seperti yang ada peran pemerintah di situ misalnya saja. Ya, misalnya ada peran pemerintah, kemudian kita buktikan juga bahwa ternyata dari kami tidak ada yang kemudian diintervensi oleh pemerintah, tidak bisa dibuktikan oleh 02 ketika itu. Nah, jadi sehingga ya kami menyatakan tidak ada intervensi. Jadi ketika memang suara yang menjadi permasalahan yang dilengkapi dengan saksi fakta dari kubu yang memang saat itu tengah berkontestasi, KPU hanya menunjukkan bukti yang memang sudah dilengkapi. Betul. Tetapi memang kalau situng ketika itu kan banyak diekspor soal situng karena dianggap situng itu banyak salah. Padahal ketika itu situng memang kan seperti kata Bang Frits hanya menampilkan data C1 saja. Nah, kemudian dengan adanya situng justru orang tahu bahwa itu ada kesalahan dan kesalahan itu bisa diperbaiki pada rekapitulasi manual di tingkat kecamatan sampai ke tingkat pusat. Saya mau ke Mas Aji lagi. Mas Aji tadi juga sempat Bang Frits mengatakan beberapa hal yang sebenarnya ini di luar dari kewenangan MK. Nah, nanti bagaimana pembuktiannya kan harus lebih effort lagi. Ya, saya
sebenarnya mau jawab itu gitu. Jadi Bang Frits membangun seolah-olah saksi yang tidak saksi mandat itu dianggap bukan saksi, padahal nggak begitu ya. Secara normal pasal 41 PMK itu tegas kok ngomong bahwa saksi itu memang yang dijelaskan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang pertama yang diprioritaskan dituliskan di situ saksi mandat. Tapi yang kedua lalu pemantau yang tersertifikasi. Tetapi yang ketiga ada saksi lainnya. Nah, saksi lainnya itu nggak harus saksi mandat dan pemantau, artinya di luar itu kan. Saksi di luar TPS pun memungkinkan untuk tetap menjadi saksi dalam arti pasal 41 tadi gitu. Karena itu maka tetap relevan untuk kita menghadirkan saksi-saksi sekalipun dia tidak mandat. Itu tetap ya? relevan Bang Frits. Terus apa lagi tuh? Ya kan tinggal tergantung kan kembali lagi kepada Nah, yang kedua, apa Bang, yang Bang. apa yang ingin disampaikan gitu. Sebentar, Bang. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Nah, yang Bang, kedua, lanjut dulu, Bang. ini tinggal kemudian hakim ya. Saya ingin anggap juga kan ini lagi-lagi kekhususan, ini kan bukan peradilan pidana, bukan perdata, tapi ini kan peradilan tata negara. Dia punya kekhususan sendiri. Salah satunya kan dalam menggali informasi dari saksi-saksi yang kita sajikan itu. Nah, asasnya kan pasif aktif. Pasif artinya yang hakim itu pasif tidak menghadirkan dalam konteks saksi, tapi aktifnya dia harus menggali itu hakim itu, menggali keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan. Gitu. Nah, karena itu juga ya kami berharap hakim bisa menangkap maksud kami menghadirkan saksi yang kemudian bisa digali lebih dalam lagi oleh hakim. Bang Frits, cukup relevan kalau saya mau mengkantori apa yang disampaikan oleh Bang Aji ya, seakan dengan 19 orang itu seakan tidak mampu untuk punya waktu atau tidak punya cukup saksi untuk bisa mensupport, kayak gitu ya sampai sampaikan seharusnya MK ngasih lebih gitu kan gitu, kayak yang tadi disampaikan oleh Bang Aji. Padahal sebenarnya kalau kita kembali lagi mengacu kepada original intent ataupun kenapa kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi itu untuk sengketa suara, waktu tersebut sudah cukup sebenarnya. Kenapa? Hal-hal lain sudah ada diselesaikan di Bawaslu. Kalau paslon 1 mau paslon 3 mau mempergunakan jalur Bawaslu. Tapi kan semuanya mau dikumpulkan di Mahkamah Konstitusi. Kalau masuk ke original intent lagi, itu akan kembali ke konstitusi kita, itu kan nggak begitu, Bang. Original intentnya kewenangan MK itu adalah semua hal yang meliputi soal hasil pemilu. Iya, tapi kalau kita mengacu kepada penguatan Bawaslu, kemudian kita mengacu kepada kalau kita mengacu kepada PHPU 2019, itu kan jelas itu di dalam putusan di dalam putusan 2019 kan sudah jelas, Bang. Ke Bawaslu dulu baru ke MK gitu kira-kira. Mas Firman. Begini, kita juga sepakat penguatan Bawaslu, bahkan KPU. Tapi bukan berarti menghilangkan posisi konstitusional Mahkamah Konstitusi. Jikalau melihat MK di dalam sistem konstitusi, kan ada 5 tugas tanggung jawab kewenangan konstitusional. Semua itu, termasuk yang terakhir ya, yaitu berwenang juga untuk mengadili, memutus perkara perselisihan hasil pemilu. Semua itu tugas tanggung jawab konstitusional itu bersifat ketatanegaraan strategis. Nah, bahwa ada Undang-Undang 717 itu sebetulnya dalam rangka memperkuat Bawaslu, kemudian juga KPU, tapi tidak menghilangkan posisi konstitusional MK. Karena terkonfirmasi itu di misalnya bahwa pemilihan umum itu adalah dengan cara secara jurdil, demokratis, langsung umum, bebas dan rahasia. Demikian juga misalnya posisi seterusnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya di MK waktu 2019 instansi materi berkaitan dengan pelanggaran TSM disentuh. Makanya ada dialog selama itu. Hanya memang tidak terpenuhi. Tidak terbukti. Jadi salah jika orang mengatakan MK terbatasi dengan Undang-Undang 717. Faktanya ada. Ada sejumlah pakar politik, pakar tata negara termasuk Marwara Sihaan. Guru beliau ini. Kemudian juga Denny Indrayana. Dan kita juga hadir. Instansi pelanggaran TSM disentuh oleh MK. Hanya saja tidak terpenuhi. Jadi jangan mengurangi kadar MK. Nah, sebetulnya MK bisa memperluas kewenangannya untuk bisa memproses ini. Kita bicara soal kepastian dan keadilan hukum. Saat kita bicara soal kepastian, kita tahu lembaga mana yang berwenang. Lembaga berwenang itu diberikan kewenangan oleh undang-undang. Undang-undang itu memberikan kewenangan kepada siapa untuk proses Bawaslu. Undang-undang memberikan kewenangan siapa kepada untuk sengketa suara, Mahkamah Konstitusi. Keadilan tersebut adalah melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangan tanpa melampaui kewenangan. Tapi itu kan bukan sesuatu yang dipertentangkan. Kalau merujuk kewenangan inti, undang-undang itu kehadirannya memperkuat
menerjemahkan konstitusi. Baik. Kita nggak usah mendahului, Bang. Ketika ada ruang yang kosong, Yang jam 8 ini itu dimaknai oleh MK. Kita lihat aja nanti. Nanti akan seperti apa ya. Terima kasih banyak Mas Aji, Bang Frits, Mas Ilham. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Kita tinggalkan sengketa pemilu. Nanti kita akan hadirkan bagaimana. Jam 8 ya nanti ya? Ya, Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Kita persiapan berarti untuk jam 8. Tapi kita juga akan hadirkan informasi terkait bagaimana persiapan arus mudik lebih awal, pantauan di bandara dan juga pelabuhan seperti apa saat lagi. Tetap bersama kami.